Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Teguh Febrian, pembicara pertama. Saya Abdul Mukid, pembicara kedua. Saya Najwa Aulia Muhammad, pembicara ketiga. Hari ini kami, tim Pro, HTM 2 berdiri tegak untuk mendukung mosi Penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi harus sepenuhnya diarahkan oleh negara berdasarkan prioritas nasional, bukan oleh mekanisme pasar atau kepentingan perusahaan swasta. Dewan juri yang terhormat, secara ideologis, Pancasila terutama sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar hasil riset dan teknologi dinikmati secara merata. Mekanisme pasar justru berpotensi menciptakan ketimpangan karena hanya melayani kepentingan mereka yang mampu membayar. Secara praktis, jika negara tidak mengarahkan riset akan dikuasai swasta dan asing, membuat kita hanya menjadi konsumen, bukan produsen teknologi. Padahal kedaulatan bangsa sangat bergantung pada kedaulatan ilmu pengetahuan. Secara normatif, arah penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi memang seharusnya berada di tangan negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan rakyat. Artinya, riset tidak boleh hanya diarahkan oleh mekanisme pasar atau kepentingan swasta yang seringkali didorong oleh motif keuntungan semata, melainkan harus mengikuti prioritas nasional yang telah diterapkan negara. Jika penelitian sepenuhnya dibiarkan mengikuti logika pasar, maka yang berkembang hanyalah riset yang bersifat komersial dan memberikan keuntungan cepat bagi perusahaan. Padahal, banyak riset fundamental yang sangat penting bagi bangsa, seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi pertahanan, keamanan siber, atau penelitian kesehatan yang tidak bisa diukur dengan keuntungan materi semata. Negara hadir untuk memastikan penelitian tersebut tetap berjalan meskipun tidak memberikan profit langsung. Selain itu, keterlibatan negara dalam pengarah riset juga merupakan wujud nyata prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dengan negara sebagai pengendali, hasil riset dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak jatuh dalam monopoli perusahaan swasta. Hal ini penting agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi milik publik, bukan hanya segelintir pemilik modal. Dari perspektif kedaulatan, penguasaan negara terhadap arah penelitian dan teknologi juga sangat krusial. Ada banyak bidang riset strategis seperti teknologi pertahanan, energi, dan bioteknologi yang tidak boleh dikuasai oleh kepentingan asing atau hanya diarahkan oleh pasar. Jika negara tidak memegang kendali, maka risiko ketergantungan terhadap pihak luar semakin besar dan hal itu tentunya berbahaya bagi keamanan nasional. Pengendalian riset oleh negara juga memungkinkan pembangunan yang lebih konsisten dan berjangka panjang. Negara memiliki visi dan roadmap pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Berbeda dengan swasta yang cenderung berpikir dalam kerangka keuntungan jangka pendek. Terakhir, dasar hukum positif juga memperkuat positif negara sebagai pengarah riset. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menegaskan bahwa penyelenggaraan iptek harus diarahkan oleh negara demi kepentingan nasional. Dengan demikian, legitimasi konstitusional dan yuridis secara jelas memberikan mandat kepada negara untuk menjadi pengarah utama penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Melanjutkan argumentasi dari Mas Teguh Febrian, bahwasanya berbicara tentang penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi merupakan salah satu instrumen utama dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena sifatnya yang strategis, maka arah dan prioritas penelitian tidak boleh dibiarkan mengikuti logika pasar yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus diarahkan oleh negara berdasarkan kebutuhan prioritas nasional. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat, dan salah satu wujud tanggung jawab tersebut adalah memastikan bahwasannya riset dan teknologi berkembang sesuai dengan kepentingan bangsa, bukan sekedar melayani kepentingan segelintir korporasi saja. Sejarah pembangunan negara-negara maju menunjukkan betapa dominannya peran negara dalam mendorong lahirnya penemuan-penemuan besar. Salah satu contohnya yaitu proyek Manhattan di Amerika Serikat, program luar angkasa NASA, hingga strategi Made in China 2025 di Tiongkok adalah bukti nyata bahwasannya riset besar-besaran tidak mungkin berhasil tanpa arahan, regulasi, dan pendanaan negara. Jika penelitian sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, maka orientasi riset akan terjebak pada logika keuntungan jangka pendek, mengabaikan kebutuhan jangka panjang
yang menyangkut kemandirian, kedaulatan, dan keamanan nasional. Negara adil untuk memastikan bahwasannya hasil penelitian memberi manfaat yang adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan publik. Negara mampu menentukan arah riset pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan pertahanan. Dengan begitu, penelitian tidak hanya menjadi alat komersialisasi saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pemerataan manfaat dan keadilan sosial. Penguasaan teknologi berarti penguasaan kedaulatan, dan tanpa kedaulatan dalam sains dan teknologi, bangsa akan terus berada dalam ketergantungan pada produk asing, melemahkan daya saing, dan menempatkan diri pada posisi subordinat dalam pergaulan global. Oleh karena itu, penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi harus sepenuhnya diarahkan oleh negara berdasarkan prioritas nasional. Negara memiliki sebagai pengarah, fasilitator, sekaligus pengawas agar setiap hasil riset baik yang dilakukan lembaga publik maupun swasta tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Hanya dengan cara inilah riset dapat menjadi alat kedaulatan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar komoditas saja yang tunduk pada mekanisme pasar atau kepentingan korporasi. Apabila ditinjau dari perspektif keadilan sosial, arah riset oleh negara memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Jika penelitian sepenuhnya dikendalikan oleh swasta, ada beberapa risiko monopoli yang membuat hasil riset hanya dinikmati oleh suatu kelompok tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan negara sebagai pengarah, riset akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan pemilik modal. Dari sisi kedaulatan, peran negara tidak bisa digantikan. Penelitian di bidang pertahanan, bioteknologi, energi, dan keamanan digital adalah bagian dari kepentingan strategis bangsa. Jika penelitian tersebut dikuasai atau diarahkan oleh kepentingan swasta, terlebih swasta asing, maka kedaulatan bangsa itu terancam posisinya. Negara harus memiliki kendali penuh agar hasil riset tidak digunakan oleh pihak luar untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah global. Selain itu, pengendalian riset oleh negara juga memberikan jaminan pembangunan yang lebih konsisten dan berjangka panjang. Negara memiliki visi pembangunan nasional yang melampaui horizon waktu pemerintahan jangka pendek, sementara mekanisme pasar hanya berorientasi pada keuntungan instan. Dengan pengendalian negara, penelitian dapat dijadikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda besar bangsa, misalnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dewan juri yang terhormat, sesuai yang disampaikan oleh pembicara 1 dan 2, saya akan menambahkan sedikit terkait mosi ini. Alasan utama kami mendukung mosi tersebut. Yang pertama, kepentingan publik lebih penting daripada profit. Negara hadir agar riset menyentuh hal mendasar baik pangan, kesehatan, pendidikan, dan energi untuk semua, bukan untuk kelompok-kelompok kaya. Yang kedua, kedaulatan dan keamanan nasional. Bayangkan jika riset militer, energi, dan atau kecerdasan buatan ditentukan swasta, negara akan kehilangan kedaulatan dan bergantung pada pihak luar. Yang ketiga, riset jangka panjang. Lebih terjamin perusahaan hanya mau membiayai riset yang cepat, menghasilkan keuntungan. Padahal riset fundamental seperti energi terbarukan, obat penyakit langka memerlukan investasi jangka panjang yang hanya bisa dijamin oleh negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi tidak bisa dilepas dari peran dan tanggung jawab negara. Konstitusi dan peraturan undang-undang telah memberikan mandat kepada negara untuk memajukan iptek demi kesejahteraan rakyat. Jika riset hanya dikendalikan oleh pasar, maka penelitian akan terjebak pada orientasi profit semata dan mengabaikan kepentingan publik. Kata kunci yang harus ditekankan di sini adalah sepenuhnya diarahkan oleh negara. Negara sebagai pengarah utama, bukan hanya pengawas dan memberikan denda. Yang kedua, berdasarkan prioritas nasional, riset dan inovasi diarahkan sesuai kebutuhan strategis bangsa, bukan kepentingan jangka pendek. Yang ketiga, bahkan atas pasar dan swasta. Ketika terjadi konflik kepentingan arah profit dan kepentingan publik, negara harus mengambil alih kontrol sepenuhnya. Dengan negara sebagai pengarah, penelitian dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak bangsa, menjamin akses yang adil, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan konsistensi pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu,
penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi harus sepenuhnya diarahkan oleh negara. Berdasarkan prioritas nasional, ilmu pengetahuan adalah milik rakyat, bukan komoditas dasar. Dan hanya negara yang memiliki mandat sekaligus tanggung jawab untuk menjadikan iptek sebagai pilar utama kedaulatan serta kemajuan bangsa. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan, teknologi adalah pedang pertama bermata dua. Tanpa arah, ia bisa membebaskan, tapi juga bisa memperbudak. Negara adalah satu-satunya aktor yang memiliki tanggung jawab, mandat, dan kemampuan untuk memastikan bahwa riset dan perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan rakyat, sejalan dengan konstitusi, menghindari dominasi pasar dan asing. Maka kami berdiri teguh menyatakan bahwa penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi harus sepenuhnya diarahkan oleh negara berdasarkan prioritas nasional, bahkan atas mekanisme pasar dan kepentingan perusahaan swasta. Sekian dari gagasan yang kami paparkan. Kami dari tim Provoket 2 dengan mosi Penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi harus sepenuhnya diarahkan oleh negara berdasarkan prioritas nasional, bukan oleh mekanisme pasar atau kepentingan perusahaan swasta. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.